Halo adik-adik, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kakak di channel Bumi Sangkuriang. Ketemu lagi nih kita sama matematika. I love matematika, you love matematika, we love matematika. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bilangan. Ya, materi nanti tentang bilangan itu akan banyak, ada operasi-operasinya. Ya, jadi dalam pertemuan kali ini akan kakak bahas beberapa materi. Di antaranya itu adalah yang pertama jenis-jenis bilangan. Yang kedua, membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang keempat itu ada operasi perkalian bilangan bulat. Selanjutnya ada operasi pembagian bilangan bulat. Nah, oke ya, kita bahas satu-satu nih. Yang pertama ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Apa jenis-jenis kok bilangan bulat, jenis-jenis bilangan ya. Jenis-jenis bilangan itu adalah bilangan bulat maksudnya. Nah, bilangan bulat itu apa? Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, apa aja itu bedanya tiga-tiganya itu? Nah, untuk memahami itu, kakak kasih kalian garis bilangan. Ya, nih ada garis bilangan nih. Waktu SD, pasti kalian sudah diperkenalkan nih sama gurunya. Garis bilangan nanti di sini memuat angka-angka ya, yang ada yang potong-potong ini. Nah, itu untuk angka-angkanya. Kalau yang tanda panah ini menyatakan kalau angkanya semakin ke sana terus angkanya nambah, dia semakin besar angkanya. Sedangkan yang panah yang sebelah kiri yang ujung ini berarti dia terus juga angkanya terus bertambah, seterusnya gitu angkanya. Jadi angkanya semakin ke kiri, angkanya nilainya nanti semakin kecil. Nah, kita bahas satu-satu tadi. Bilangan bulat tadi adalah yang bilangan yang terdiri dari bilangan 0. Nih ya, bilangan 0. Apa itu bilangan 0? Bilangan 0 adalah bilangan yang dilambangkan dengan 0. Berarti angkanya cuma angka 0 saja. Nah, kalau kita gambarkan ke garis bilangan, kita tulis di sini angka 0 ya. Kakak ambil posisinya yang tengah-tengah deh. Ini untuk angka 0 nih. Nah, situ. Berarti kalau kita kasih nama daerahnya, kita tandain ini adalah untuk daerah bilangan 0 gitu. Jadi cuma angkanya satu aja, bilangan 0, angka 0 ini. Selanjutnya tadi yang di atas tuh bilangan bulat positif. Apa itu bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif adalah semua bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kalau kita sajikan ke garis bilangan ini, berarti ada di sebelah kanan 0 kan? Tadi kan tanda panah yang ini, berarti nilainya semakin besar tuh. Berarti kalau kita tulis di sini angka bilangan bulat positif itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cukup sampai situ. Karena papan tulisnya cuma sampai sana. Tapi kalau kita teruskan nanti di sini angkanya bertambah terus ya. Tuh, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, kita kasih tanda juga biar lebih memahami nanti kalian. Nah, ini untuk daerah bilangan bulat positif. Nah, ini ya. Jadi bilangan bulat positif mulainya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah semua bilangan yang dimulai dari negatif 1. Negatif 1, terus dilanjut lagi negatif 2. Kita tulis di sini langsung ya, di garis bilangan ini. Negatif 1 berarti ada di sebelah kiri 0. Berarti di sini negatif 1. Ini negatif 2. Ini negatif 3 dan seterusnya itu negatif. Bilangan negatif itu tadi. Negatif 4. Negatif 5. Negatif 6. Negatif 7 dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan
bilangan bulat X, bilangan bulat negatif ya. Jadi ini untuk daerah bilangan bulat negatif. Oke, tuh itu bilangan bulat, berarti ada 3 ya, bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya nanti ada bilangan asli. Nah, bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari 1 dan seterusnya. Kalau kita data, berarti angkanya apa aja nih? Bilangan yang dimulai, bilangan bulat positif yang dimulai dari 1 dan seterusnya. Berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kalau kita lihat di garis bilangan tadi, berarti kalau mulainya dari 1, 2, 3, kita lihat di sini dong. Di garis bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya 5, 6, 7. Berarti sama, bilangan asli itu sama dengan bilangan bulat positif. Berarti kita tulis di sini bilangan bulat positif itu juga untuk daerah bilangan asli. Nah, itu bilangan asli. Lanjut ya. Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Kita data nih anggotanya. Nih, anggotanya apa aja? Yang pertama, 0. Bilangan yang dimulai dari angka 0 selalu bertambah 1 dengan bilangan setelahnya. Oke, 0 ditambah 1 berarti jadi 1. Gitu kan? Terus nanti jadi 2, angkanya selalu bertambah kan? Angkanya terus 3 dan seterusnya 4. Berarti kalau kita lihat di garis bilangan, dimulainya dari angka 0, bukan 1. Berarti ini dong masuknya di sini. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya, 5, 6, 7. Berarti kalau kita kasih gambar, nah ini adalah untuk bilangan cacah. Nah, ini untuk daerah bilangan cacah. Jadi untuk bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ini. Nih. Itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu bilangan cacah. Selanjutnya ada bilangan prima. Apa bilangan prima itu? Nah, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan. Jadi hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan nih, tapi angkanya lebih dari angka 1, berarti angka 2 dong mulainya. Nah, lihat angka 2 itu bisa dibagi dengan 2 angka enggak? Nah, yang membaginya itu maksudnya itu adalah angka 1 dan bilang angka itu sendiri. Kita gambarkan dalam tabel ya, biar lebih gampang nih. Nanti tabel ini harus kalian isi, kita isi ya. Yang di sini kita mulai dari kiri nih. Ini untuk 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, bilangan prima tadi adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti mulainya kita dari 2 dong. Ini 1 jangan diisi. Berarti ada 2. Berarti 2 betul masuk bilangan prima. Kenapa? 2 bisa dibagi dengan 1 dan dibagi dengan 2. Bilangan itu sendiri kan? Nah, berarti ini masuk nih bilangan prima. Kita tulis di sini ya. Ini 2. Masuk bilangan prima. Terus selanjutnya ada 3. 3 juga masuk bilangan prima, karena dia hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri, si 3 itu tadi. Nah, di sini untuk kotak yang selanjutnya ini 4. Tapi 4 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 4 itu bisa dibaginya 3 angka. Angka 1, angka 2, angka 4. Nggak boleh, tadi syaratnya hanya 2 pembaginya. Angka 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti kalau kita isi semua di sini, yang hanya bisa dibagi dan angka bilangan itu sendiri adalah 2, 3, terus kita isi lagi 7 ya. Nah, 7, 8, 9, 10, nah masuk. Kita tulis lagi yang masuk itu adalah 11. Bisa diartikan kayak gini lah, angka-angka bilangan prima itu tuh sorry, berarti bilangan prima itu tadi masuk ya 5 ya, 5 masuk nih. Oh ya, kelewat kakak. Nah, 5 masuk nih. Berarti 2, 3, 5, 7, 11. Nah, ini bisa dibilang bilangan prima itu bilangan yang nggak bisa dibagi nih, selain angka 1 sama angka itu sendiri, gitu aja sih ya, gampangnya. Gitu.
Nah, selanjutnya sini nanti 12, 13 masuk. Nah, ini bilangan prima 13. 14 enggak, 15 enggak, 16 tidak juga. 17 masuk ya. Nah, 17 di sini. 18 enggak dong, 18 tuh bisa dibagi dengan 1, bisa bagi 2, bisa bagi 3, bisa bagi 9 gitu kan. Bisa bagi 6. Nah, itu. Berarti nggak masuk 19 ya. Kita masukin nih 19. Cuma bisa dibagi 1 sampai 19. 19 mah nggak akan bisa dibagi apapun. Bagi 2 nyisa, dibagi angka 3 nyisa gitu kan. Di sini 20 nggak masuk. 21 di sini nggak masuk. 22 juga tidak. 22 enggak. Nah, ini yang lanjutnya bilangan prima juga. Ini 23. Nah, kalau di kotak itu udah sampai 23. Nanti silakan kalian pahami sendiri atau kalian lanjutkan. Setelah 23 ada 24, ada 25, itu bukan bilangan prima. 26 juga bukan. 27 juga bukan. 28 bukan. Nah, 29 masuk bilangan prima. Karena 29 nggak bisa dibagi kan sama angka apapun. Kecuali 1 dan 29. Itu bilangan prima. Nah, selanjutnya setelah bilangan prima, ada bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit itu adalah bilangan asli yang lebih dari 1 yang bukan termasuk bilangan prima. Berarti dia sama aja dong dengan lawannya prima, ya nggak? Itu. Sorry. Berarti dia lawannya nih, lawannya prima tadi. Berarti ini nggak masuk ya, kan bilangan komposit yang lebih dari 1 angkanya. Berarti ini kita coret, prima tidak masuk, komposit juga tidak masuk. Nah, berarti dia lebih dari 1, tapi bukan bilangan prima. Berarti sisa-sisa yang kosong-kosong ini tadi dong. Ini adalah bilangan komposit. Kita isi ya. Kita tulis di sini. Ini angka 4. Ini angka 6. Nah, ini semuanya ini adalah angka-angka untuk komposit. Jadi yang komposit ini yang angka-angkanya warna yang biru ya. Lumayan nih, untung bikin kotaknya 5 ke kanan, 5 ke bawah. Kebayang tadi kalau banyak. Tadinya mah mau 10 awalnya, cuma kebanyakan. 21. Nanti bisa kalian tambahin sendiri ya kotaknya mau banyak. Boleh. Salah nih. Nanti di sini 24 ya. Ini 24, ini 25. Nah, itu kelihatan ya, yang merah itu adalah bilangan prima, yang biru adalah bilangan komposit. Tapi yang sering banyak kepakai itu adalah bilangan prima. Bilangan prima, terus bilangan cacah, bilangan asli, bilangan genap, ganjil nanti kan. Itu udah pasti tahu kan kalian bilangan genap, bilangan ganjil. Nah, itu sering kepakai. Nanti bahasan lanjutannya biasanya kepakai dalam materi himpunan. Itu untuk lanjutan. Kalau komposit mah jarang diomongin ya, bilangan komposit. Nah, selanjutnya ada tentang bilangan rasional. Rasional berarti ya masuk akal dong nilai-nilainya. Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibagi. Bilangan bisa dibagi, yang kayak gimana sih maksudnya? Kayak angka 3. Angka berapa ya yang lebih enak gampang hitungnya deh. Misalkan angka 10. Angka 10 bisa dibagi dengan angka 2. Bisa kan? Jadi dapatnya nanti 5. Nah, 5 itu bilangan rasional. Hasil baginya juga berhenti. Udah 5 aja. Nggak ada buntutnya gitu kan. Nah, bilangan rasional juga mencakup bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima. Nah, itu semuanya termasuk bilangan rasional. Ya, kayak bilangan cacah tadi kan. Bilangan cacah tadi kan dimulainya dari angka 0. 0, 1, 2, 3. Terbayang kan sama kita masih rasional kan? Angka 0 itu segimana besarnya nilainya? Angka 1 segimana nilainya? Gitu kan? Tapi ada tambahannya untuk bilangan rasional. Nah, tambahannya itu adalah pecahan. Nah, angka-angka tadi pecahan kan yang belum kita masukin. Nah, contohnya yang termasuk dalam rasional bentuk pecahan misalkan 1/2. Masuk akal nggak menurut kalian 1/2? Setengah kan ya? Misalkan kalian punya benda apa sih atau apa kayak kue, misalkan kue 1 dibagi jadi 2, berarti bagian satunya setengahnya, berarti kan kalau ada 2 bagian berarti setengah-setengah dong. Nah, berarti masih masuk akal, kebayang sama kita setengah.
Terus apalagi selain 1/2? Ada 1/4, berarti seperempatnya misalkan. Nah, ini kebayang. Ini untuk bentuk pecahan. Ada lagi bentuk yang lain, bentuk desimal. Nah, desimal itu yang kayak gimana? Desimal itu berarti yang ada koma-komanya itu ya, desimal itu. Contohnya gimana yang maksudnya rasional, bilangan rasional. Berarti tadi kan bilangan rasional kan adalah bilangan yang bisa dibagi yang hasil baginya berhenti. Contohnya desimalnya misalkan 0,2. Udah berhenti di sini 0,2. Selesai sampai angka 2. 0,2 itu kalau kita jadikan bentuk pecahan kan berarti 1/5. Nah, masih masuk akal buat kita kan rasional, nilai 1/5. Terus ada angka lagi desimal, misalkan kita ambil contoh yang lain. 0,4 lah, yang gampang aja ya. Biar nggak pusing, matematika tuh udah pusing kan. Nih, bentuk desimalnya 0,4, pecahannya berarti 4/10. Kita sederhanakan berarti menjadi 2/5. Betul nggak sih 2/5? 2/5 ya. Ini desimal. Selain bentuk akar, ini masuk rasional yang kayak gini. Ini desimal. Terus ada satu lagi bentuk akar. Nah, ini. Bukan akar pohon loh. Yuk, coba bentuk akar. Yang kayak gimana dulu nih yang bentuk akarnya? Misal bentuk akarnya itu adalah akar 6, bukan 6, 4 misalkan. Akar 4 nilainya adalah 2. Gitu kan ya? Pas ini angkanya rasional. So, apa lagi misalkan? Akar 9. Nih, akar 9 berarti 3 dong nilainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk rasional ya, untuk yang akarnya. Setelah bilangan rasional, ada bilangan irasional. Irasional berarti kebalikan dari rasional tadi dong ini. Kalau rasional yang masuk akal, berarti irasional berarti tidak masuk akal dong. Nah, gimana yang nggak masuk akal itu? Nggak kebayang berarti. Contohnya, kita ambil desimal. Contoh bilangan desimal gitu ya. Bilangan irasional itu, kalau penjelasannya adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi. Atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Nah, misalkan nih, kayak gini nih. Kayak yang tadi, kalau yang rasional kan 1/5. Pas dibagi nilainya 0,2. Udah, stop di sini. Tapi kalau irasional, hasilnya nanti pas desimalnya, angka setelah komanya itu nggak ada berhentinya. Contohnya, misal 0,1, 2, 4, 6, 8, 3, dan seterusnya. Ya, ini 0,12468 So, kebayang nggak sama kalian ini angka berapa besarnya gimana? Nggak kebayang kan? Nah, inilah yang disebut dengan bilangan irasional. Kalau yang akarnya, misalkan kita ambil akar 5 deh. Misalkan akar 5. Akar 5 berapa jawabannya? Gitu. Pasti hasilnya angkanya sekian kan. Nah, sekiannya itu nggak akan pas, nggak akan 2. Kalau 2 kan tadi untuk 4. Mungkin hasilnya nanti 2, sekian. Betul nggak sih angkanya? Nah, di sini ya. Angkanya nggak akan pas. Itu adalah bilangan irasional. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis bilangan ya. Masih banyak jenis-jenis bilangan yang lainnya, tapi tidak akan kita bahas kali ini. Untuk mengikuti materi selanjutnya, tonton terus video kakak yang lainnya ya. Sampai jumpa.